Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, WhatsApp semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Meskipun virus corona belum hilang, bukan berarti kita terhambat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Atikur Rahman dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang, serta rekan saya Budi Prihastomo dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Oke, tentunya sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pembahasannya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya siapkan kopi terlebih dahulu, cemilan, tisu, dan alat tulis. Letakkan di meja Anda. Bagaimana cara mendesain proposal? Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, tawaran, atau rencana. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain. Dalam KBBI memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Hal penting hendaknya Anda perhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro adalah bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan tersebut. Menelusuri model teks penelitian dengan melakukan perancangan terlebih dahulu untuk membuat model proposal. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Unsur-unsur proposal. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaannya. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ini akan menjadi penentu mengenai apa bahasan yang akan kemudian dilakukan di dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam perumusan masalah, setelah itu akan dijawab di dalam proses penelitian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian. Seluruh bahasan di dalam laporan penelitian, termasuk juga seluruh bahasan tentang kerangka teori serta juga metodologi yang digunakan, seluruhnya mengacu pada perumusan masalah. Yang ketiga, ada manfaat atau pentingnya penelitian. Manfaat konseptual penelitian adalah cara yang berpotensi untuk menginformasikan kebijakan. Ketika digunakan secara konseptual, penelitian berfungsi untuk memperkenalkan ide-ide baru, membantu orang yang mengidentifikasi masalah dan solusi yang sesuai dengan cara-cara baru, dan menyediakan kerangka kerja baru untuk memandu pemikiran dan tindakan. Nice. Yang keempat ada tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, ada kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian masalah itu. Yang keenam, asumsi yang akan diuji. Yang ketujuh, sumber data atau sumber penelitian. Yang kedelapan, instrumen penelitian data. Yang kesembilan, penelitian data. Yang ke-10 teknik analisis data. Yang ke-11 ada daftar pustaka. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian.
Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan sebagai tahapan, yaitu daftar pustaka dan lampiran apabila ada. Untuk kelengkapan proposal penelitian, di bawah ini juga akan dibahas cara memformulasikan daftar pustaka menurut konvensi tertentu. Akan tetapi, cara penulisan lampiran tidak dibahas. Oke. Tahapan metodologi penelitian meliputi 1. Waktu dan lokasi penelitian. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, alur penelitian. Dari ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan tahapan metodologi menyajikan pendekatan, metode dan teknik penelitian yang akan diterapkan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi laporan, rekon, dan prosedur. Deskripsi yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Daftar pustaka. Model penelusuran daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA atau sistem Harvard. Prinsip yang mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus secara alfabetis, berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Penyajian daftar pustaka diletakkan di bagian akhir bab. Lampiran pada laporan kegiatan juga sama dengan lampiran pada laporan penelitian. Laporan merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan kegiatan. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Setelah mengobservasi, mengeksplorasi, dan menganalisis proposal, Anda dapat menyimpulkan struktur teks dan hubungan genre di dalamnya. Unsur-unsur yang memuat dalam proposal disusun dalam sistematika tertentu. Masing-masing perguruan tinggi memiliki struktur yang mungkin berbeda. Akan tetapi, semuanya disusun secara sistematis dan logis, sehingga susunan itu mencerminkan alur berpikir yang logis pula. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks, pendahuluan, landasan teori, dan tujuan pustaka metodologi penelitian. Setiap tahapan pada struktur teks itu direalisasikan oleh genre mikro tertentu. Membangun teks proposal secara bersama-sama. Rekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda cara yang ditempuh, yaitu pertama, menentukan proposal, yang kedua, memahami teks proposal, yang ketiga, meringkas tahapan, yang keempat, meringkas menjadi satu, yang kelima, menggunakan bahasa yang baik, dan yang keenam, memeriksa ulang rekonstruksi teks. Membangun teks proposal secara mandiri. Membuat teks proposal penelitian dan proposal kegiatan secara mandiri adalah tujuan akhir bab ini. Sebagai bukti bahwa Anda sudah memahami prinsip-prinsip penyusunan proposal, Anda diminta untuk membuat rangkuman terhadap bab ini. Pada saat yang sama, Anda juga diminta untuk membuktikan diri bahwa Anda mampu membuat proposal. Untuk itu, Anda diminta untuk membuat proyek belajar yang menuju pada penyusunan proposal dan diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang terkait, yaitu dengan cara membuat merangkum dan membuat tugas proyek teks proposal. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal. Maksudnya laporan? Setelah tahapan-tahapan struktur teks, maka akan mendapatkan gambaran tentang sebagian isi laporan penelitian dan laporan kegiatan pada bab 4 ini. Bagian-bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu membentuk tahapan-tahapan struktur teks. Yang pertama, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian. Pendahuluan berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh.
Hasil penelitian dan pembahasan berfungsi direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian. Penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Oh my god! Wow! Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama, ringkasan genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah deskripsi. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan yang berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan yang berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, penutup, dan yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Adapun materi yang dapat dimasukkan dalam lampiran pada laporan kegiatan adalah antara lain 1. Dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan. 2. Surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi, surat tugas, dan sejenisnya. Yang ketiga, rincian penggunaan dana. Yang keempat, gambar atau foto. Kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan yang ada dalam laporan kegiatan. Dapat ditarik simpul bahwa laporan kegiatan merupakan paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dapat berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya. Menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. 1. Ringkas atau padat. 2. Lengkap. 3. Logis. 4. Sistematis. 5. Lugas. Menganalisis manfaat teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai misi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Membangun teks laporan secara mandiri. Membuat teks proposal penelitian dan proposal kegiatan secara mandiri adalah tujuan akhir bab ini. Sebagai bukti bahwa Anda sudah memahami prinsip-prinsip penyusunan proposal, Anda diminta untuk membuat rangkuman terhadap bab ini. Pada saat yang sama, Anda juga diminta untuk membuktikan diri bahwa Anda mampu membuat proposal. Untuk itu, Anda diminta untuk membuat proyek belajar yang menuju pada penyusunan proposal dan diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas lain yang terkait. Membuat rangkuman. Isi rangkuman tersebut harus memuat keseluruhan isi. Buatlah 2 buah rangkuman, masing-masing untuk materi proposal penelitian dan untuk proposal kegiatan. Agar tidak terlalu panjang, rangkuman itu sebaiknya Anda tulis dalam 3 paragraf. Selanjutnya, Anda dapat menyampaikan hasil rangkuman itu dalam forum diskusi. Mungkin gagasan dan pendapat Anda berbeda dengan gagasan dan pendapat teman Anda. Hal itu wajar terjadi. Tetapi, melalui forum diskusi semacam itu, Anda dapat menyelami dan orang lain dan memposisikan diri sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Anda dapat memperbaiki rangkuman yang telah Anda buat. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini kita sama-sama belajar. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan virus corona yang menyebar di berbagai dunia, khususnya Indonesia, mudah-mudahan cepat hilang, supaya kita dapat beraktivitas normal kembali dan belajar kayak biasanya. Dan belajar seperti biasanya tanpa ada kendala. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa minum vitamin agar kalian sehat semua dan terhindar dari virus corona. Terima kasih yang sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.